Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah, NIM 19064110058 dari kelas 4B. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang percobaan osmosis, di mana osmosis merupakan perpindahan molekul zat pelarut melalui selaput semi-permeabel dari bagian yang lebih encer menuju ke bagian yang lebih pekat. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami transport molekul-molekul zat melalui membran sel. Dalam praktikum ini kita membutuhkan beberapa alat dan bahan. Yang pertama kita membutuhkan pisau, penggaris, gelas air mineral bekas, garam, gula, ubi jalar, bengkoang, kentang, dan air secukupnya. Untuk langkah yang pertama, kita harus mengiris kentang, bengkoang, dan ubi jalar membentuk kubus dengan panjang 1 cm. Kita akan membuat sebanyak 5 buah dari masing-masing 3 bahan tersebut. Di sini saya sudah memotong bengkoang, kentang, dan ubi jalar sebanyak 5 buah dengan panjang ukuran 1 cm. Untuk langkah yang kedua, kita harus menyiapkan air gelas mineral bekas sebanyak 5 buah. Pada masing-masing gelas kita harus memberikan label A, B, C, dan D. Kemudian kita harus memberikannya air sebanyak kurang lebih 220 ml. Atau kita bisa kira-kira dengan kurang lebih setengah dari gelas air mineral bekas. Pastikan juga untuk banyaknya air, untuk ketinggian air dari 5 gelas tersebut sama rata. Kemudian pada gelas A kita harus memberikan garam sebanyak 2 sendok makan. Pada gelas B kita harus memberikan garam sebanyak 1 sendok makan. Untuk gelas C kita harus memberikan gula sebanyak 2 sendok makan. Pada gelas D kita harus menambahkan gula sebanyak 1 sendok makan. Pada gelas E kita tidak perlu menambahkan garam ataupun gula, jadi hanya cukup air saja. Kemudian kita mengaduk semua gelas secara merata. Langkah yang selanjutnya adalah kita menambahkan bengkoang, ubi jalar, dan kentang kepada 5 gelas tersebut secara merata dan secara bersamaan. Kemudian kita amati selama kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit, ambil kentang dan lakukan pengamatan.
Selanjutnya kita akan melakukan proses pengamatan dari percobaan osmosis. Di sini dapat dilihat bahwa pada gelas A, ketiga bahan teksturnya menjadi sangat lunak. Untuk panjangnya di sini mengalami penyusutan sebanyak 0,2 cm. Di mana pada awalnya panjang dari ketiga bahan tersebut yaitu 1 cm, sekarang menjadi 0,8 cm. Pada gelas B, di sini teksturnya juga mengalami pelunakan, dan untuk panjangnya di sini juga mengalami penyusutan sebanyak 0,1 cm. Yang awalnya 1 cm menjadi 0,9 cm. Pada gelas C, di sini tekstur dari ketiga bahan juga cukup lunak, akan tetapi untuk panjangnya di sini tidak mengalami penyusutan, tetap dengan panjang 1 cm. Pada gelas D, di sini teksturnya juga sedikit lebih lunak daripada sebelumnya. Untuk panjangnya tidak mengalami penyusutan, tetap 1 cm. Pada gelas E, di sini tekstur dari ketiga bahan sedikit lebih keras daripada sebelumnya. Untuk panjangnya tidak bertambah dan tidak berkurang, tetap 1 cm. Akan tetapi teksturnya lebih keras daripada bahan yang ada pada gelas A, B, C, dan D. Di sini dapat disimpulkan bahwa pada percobaan kali ini terjadi adanya proses osmosis yang disebut dengan plasmolisis, di mana plasmolisis yaitu keluarnya air dari ketiga bahan tersebut, yaitu kentang, bengkoang, dan umbi jalar menuju ke larutan garam atau larutan gula. Di sini konsentrasi pada larutan garam dan larutan gula itu lebih tinggi daripada konsentrasi air yang terdapat di ketiga bahan tersebut. Oleh karena itu, dinding membran semi-permeabel dari ketiga bahan ini itu dapat ditembus oleh larutan garam dan larutan gula, sehingga bentuk dan tekstur dari ketiga bahan yang setelah direndam pada larutan gula dan larutan garam ini menjadi lebih lunak daripada sebelumnya, karena ketiga bahan tersebut kehilangan banyak air dan menjadi lemah. Pada gelas E, di sini konsentrasi air itu lebih rendah daripada konsentrasi air yang ada pada ketiga bahan tersebut. Oleh karena itu, air diserap ketiga bahan tersebut, sehingga tekstur dari ketiga bahan ini menjadi lebih keras daripada sebelumnya, dan beratnya pun lebih berat sedikit daripada sebelumnya. Mungkin sekian dari percobaan pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.